Ya semoga ini yang Kak sampai tadi bisa jadi pencerahan juga nih bagi semuanya, karena pun di tengah pandemi kayak tadi kita cerita kan sangat mudah tersulut emosi tapi apapun ceritanya itu anak-anak jangan sampai terjadi apa ya, pengalaman dulu yang dirasakan orang tua itu kita kembalikan lagi ke anak tersebut itu juga demi tumbuh kembang dia ke depannya yang lebih baik ya. Gitu kan. Cuma terkadang iya sih. Jadi banyak sekali hal ya. Artinya nih terkadang ini loh Kak, orang tua juga kan mungkin dalam mengelola mungkin kondisi seperti ini rentan stres ya. Mungkin dalam mengelola apa ya, emosional apa yang dilakukan oleh perempuan Kak, misalnya orang ibu nih Kak, ibu kan dalam manajemen emosinya, kemudian ya berbagai hal lah kayak itu, apa ini? Misalnya saran Kakak nih sebagai seorang perempuan juga. Iya. Yang pertama tentu tidak boleh bersikap gegabah ya. Kalau menurut saya tidak bersikap gegabah, tidak bersikap terburu-buru ya. Pantau dulu situasinya ya, lihat-lihat dulu. Tapi memang ini sulit, saya juga mengalaminya. Begitu dihadapkan dengan PR anak harus disetor, aduh gimana nih? Main anak gue 1-2 iya benar kan. Tapi memang apa ya, tindakan tidak gegabah itu menjadi penting ya untuk apa? Artinya kita butuh ketenangan. Ketenangan itu bisa kita miliki dengan berbagai cara, ya kan? Satu, saya pikir sebagai orang Islam ya kita harus menjaga kualitas ibadah kita ya, sholat kita dengan baik ya kan. Kemudian memperbanyaklah membaca Quran ya, terbit matahari dan terbenam matahari usahakan itu kita membaca 1 atau 2 ayat, mentadabburinya ya. Kalau kita bisa baca dengan anak-anak kita akan menjadi lebih baik. Nah kemudian yang berikutnya adalah gunakanlah alat ini secara lebih maksimal untuk mengakses berbagai informasi yang sehat, jangan informasi yang hoax ya, jangan informasi yang kriminal ya. Misalnya kalau terlalu sering kita melihat orang berita-berita kriminal, itu juga akan mempengaruhi otak kita untuk tidak sehat ya kan. Kemudian gunakan ini ya tadi ya, gunakan ini secara benar, secara lebih efektif dan cukupkah ini? Enggak, offline-nya tetap dibutuhkan. Siapa orang terdekat yang menurut kita paling nyaman untuk kita curhat? Harapannya tentu suami kita ya, tentu suami kita, pasangan hidup kita, tapi tentu cari waktu lah, cari waktu yang tepat kapan kita akan bincang gitu ya, kapan kita akan bincang dengan suami, sehingga tentu ada pikiran-pikiran. Nah, kadang kita juga abai untuk berbincang dengan anak ya, bahwa ternyata kalau di tangga partisipasi anak, ketika anak diberikan peluang kesempatan, kita kan seringnya nih yang mama buat ya, udah gitu kan. Ketika anak juga diberikan peluang, Dek, menurut Adek gimana ya? Anak ternyata juga punya pikiran-pikiran yang kadang di luar perhitungan kita ya, punya sesuatu itu bisa dipakai. Nah kemudian kita tentu akan perluas ya, ada lingkungan kita, siapa orang tokoh kunci yang kita bisa pegang. Tapi kan karena kita hari ini bicara soal organisasi, organisasi dan teman kita di organisasi, saya pikir adalah pilihan ya, untuk sharing pilihan untuk sharing. Nah kemudian pemerintah kan juga memiliki berbagai saluran ya, saluran untuk diakses oleh masyarakat. Misalnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri itu punya program berjarak ya, ada saluran online juga yang bisa diakses untuk psikososial support. Nah itu bisa kita pakai dalam tanda petik ketika kita mengakses sumber informan yang tidak tepat, bukan masalah yang selesai ya kan. Ini kan bisa tambah masalah ya. Jadi itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan ya, Husnaya untuk tadi. Dan kemudian
secara personal kita bisa melakukan beberapa teknik relaksasi ya, yang sederhana saja, menghirup nafas, menekannya agak lebih lama ditahan baru kemudian dikeluarkan, teknik kupu-kupu ya, olahraga tadi ya, dan kemudian juga misalnya berkebun ya, berkebun sekarang ibu-ibu mah pot-pot lagut aja, anak-anak ngopi kan. Nah itu adalah salah satu strategi sebenarnya untuk mengendalikan stres. Karena apa? Dengan berkebun orang menjadi positif, energinya keluar, lihat bunga-bunga yang indah, dan harga bunga melambung hari ini tuh juga bikin stres. Ya, tapi tentunya kan kita tinggal memilih ini ya. Keuangan kita tuh cukup belinya 40.000. Kalau mau lebih pergilah ke pinggir-pinggir kampung, dapat bunga tanpa dibeli. Nah itu adalah hal-hal yang bisa kita pilih untuk dilakukan, dan itu bisa berdampak untuk dapat mengendalikan emosi. Jadi supaya jangan tambah stres ya. Iya. Misalnya semua rumah tuh udah ada pot putih-putih gitu. Jadi itu mungkin salah satu manajemen untuk mengatur stres ya. Itu semua tergantung kembali ke kita. Yang penting tadi tenang dulu, jaga gabah ya. Jaga gabah. Jadi kalau misalnya dengan gegabah nih takutnya dampaknya nggak baik juga untuk anak-anak gitu ya. Kemudian satu lagi kalau memang sharing sama teman-teman di organisasi. Nah itu salah satu pentingnya berorganisasi bagi perempuan. Karena kan kalau udah di organisasi itu kan mungkin pola pikir, memang kan sama aja lebih nyambung tadi Kak ya. Iya, dan saya mendengarkan dari banyak orang termasuk suami saya sendiri gitu ya. Di hari gini, di saat pandemi sedang merebak, mungkin ada baiknya kita mengurangi menerima sumber-sumber informasi yang negatif ya, sumber-sumber informasi yang membuat jiwa kita semakin terganggu ya. Berita-berita kematian, berita-berita itu sebaiknya kita kurangi konsumsinya, tapi kita tidak boleh tidak tahu. Nah ya, dikurangi sehingga kendali pikiran kita itu lebih sehat. Besarkanlah aspek positif. Nah, diskusi pada hari ini kan kita lebih banyak bicara yang positif. Nah, ketika itu yang kita pakai, energi positif yang kita pakai, dan ini bisa kita tularkan ya. Insya Allah saya pikir kan pandemi ini memang hal yang tidak pernah kita inginkan, tapi dia terjadi hari ini. Semua orang harus menjalaninya ya, menjaga diri dengan protokol kesehatan ya, dan juga menyiapkan diri untuk menghadapi new normal, karena hidup kita tentu harus terus berjalan. Ya, memperbanyak doa kepada Allah ya. Kalau semua usaha sudah kita lakukan, ternyata kita juga harus misalnya menjadi korban, itu adalah ketentuan Allah ya. Tapi intinya tetap berpikir positif aja. Benar, ya. Berpikir positif. Yang jangan stres-stres lah. Memang tidak mudah. Kita ngomongin tapi kita sendiri juga harus belajar untuk selalu berpikir positif. Maka kan tadi yakusa ya. Saya mungkin di akhir mau mengatakan yakusa, yakin, ada keyakinan. Yakin ya kan ada banyak orang nih hari ini betul lah pandeminya ya, nyopo kayak gitu-gitulah. Yakinlah bahwa ini benar ya, benar peristiwa itu terjadi. Punya keyakinan, oke. Kemudian apa usaha yang harus kita lakukan? Ya, yakin, usaha. Lakukan ini ya, seperti anjuran kita lakukan. Kalau itu udah kita lakukan, sampaikan. Sampai tujuannya apa? Hidup kita menjadi lebih sehat, tadi keluarga kita terjaga. Kalau Allah menjemput ajal kita di tengah pandemi, itu adalah takdir, ketentuan Allah. Nah, ini artinya semua berpulang lagi kepada Allah. Kita juga karena Allah kan. Kita juga ada karena Allah ya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Brina. Kita sangat panjang lebar kita bercerita nih Kak, mulai dari organisasi, mulai dari ketahanan keluarga kan. Dan semoga saja Syederalun yang menyaksikan ini di Facebook Facebook Serambi bisa mengambil manfaatnya Kak ya dari bincang-bincang kita ini. Intinya meskipun sebagai seorang perempuan tapi tetap harus ini Kak, kita lakukan. Betul.
dengan organisasi ini bisa berguna bagi lingkungan, Benar. kemudian juga itu bisa berguna bagi keluarga kita sendiri. Bisa. Gitu ya, Kak ya? Ya, Oke, betul. baik. Terima kasih Iya, banyak Kak Abrina sama-sama. waktunya, Kak. Iya. Semoga nanti bisa berbincang lagi di lain waktu dan Insya dengan Allah. tema-tema lainnya dengan menarik, Kak. Iya. Karena dari tadi ini juga bisa bermanfaat bagi Husna sendiri, Kak. Untuk selalu berpikir positif ya. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Syedralun. Demikian bincang kita hari ini bersama dengan Ketua Forum Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Wati atau Farhati Wilayah Aceh dengan Kak Abrina. Dan semoga saja apa yang tadi kita sampaikan ini bermanfaat bagi Syedralun semua, dan kita akan meminta waktu Kak Abrina lain waktu Insya Allah. atau berbincang dengan tema yang lainnya juga, karena Kak Abrina ini juga merupakan salah satu pegawai di DP3A, Kak ya? Iya. Dinas di pemenuhan hak anak. Kabit, Kak ya? Iya, kabit. Pemenuhan hak anak. Iya. Mungkin nanti lain waktu kita akan berbincang juga dengan Bu Nevi ya, Kak, Iya, insya Allah dengan insya Allah. kadisnya. Iya. Dan tentunya Syedralun terus menyaksikan Serabi Podcast. Baik, terima kasih Serabi, banyak Syedralun. oke. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.